Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yamuddu binasrihi man i'tasama bihablihil matin wa kitabihil mubin wa sunnati rasulihil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan biha tathurul qulubu minal ghishil la'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu man mahhadan nasihata linnasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il amilin al-muslimin. Amma ba'da, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Kita niat untuk menuntut ilmu yang insya Allah bisa bermanfaat. Oleh karena itu kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan. Allah jauhkan kita daripada fitnah. Di antara janji Allah memberikan keberuntungan dan juga karunia yang besar bagi orang-orang yang beriman selama di dunia. Di antaranya adalah Allah memberikan kesuksesan dan keberuntungan. Allah memberikan hidayah atau juga petunjuk. Allah juga memberikan pertolongan. Allah juga memberikan kemuliaan. Kemudian Allah juga memberikan keteguhan. Ya, keteguhan itu adalah karunia sebagian kecil dari yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman selama hidup di dunia. Kemudian apalagi yang Allah berikan kepada orang yang beriman selama hidup di dunia, yaitu Allah memberikan pembelaan. Pembelaan bagaimana? Coba kita lihat dalam surah Al-Hajr. Di sini ada juga surah Al-Hajj, ya. Kalau ada juga Al-Hijr. Ini ada Al-Hajj ayat 38. Surah Al-Hajj ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Jadi pada hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika ada perseteruan antara orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan orang-orang muslim, dengan orang-orang yang beriman, maka Allah akan membela orang-orang yang telah beriman. Makanya kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an juga. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa orang-orang yang telah beriman lebih dahulu dari kami, alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan di hati kami
gundah gulana, keberatan, tidak ikhlas, ghilla lillazina amanu, rasa hasud dan dengki ya kepada orang-orang yang telah beriman. Ya Allah, Engkaulah yang maha bijaksana, Engkaulah yang maha kasih, Engkaulah yang maha lemah lembut. Jadi dalam surah Al-Hajj ayat 38 sudah dijelaskan bahwa Allah akan membela orang-orang yang telah beriman. Nah setelah itu Allah juga akan menanamkan di hati kita, di hati orang yang beriman itu rasa aman. Rasa aman. Bagaimana kok rasa aman? Di mana-mana kan orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, ya kemudian beragama Islam dikecam, diancam, dianiaya, tapi tetap yang namanya beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya beda. Dari ketenangan hatinya, kemudian rasa amannya. Dari mana kok rasa aman? Karena kita yakin Allah akan menolong kita tuh. Di sini nih, ya. Jadi rasa amannya adalah kita yakin Allah akan membela kita. Dalam surah Al-An'am, coba kita lihat surah Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul aman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau juga perbuatan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, Allah akan memberikan kepada mereka rasa aman dan juga Allah akan memberikan mereka petunjuk, atau mereka termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh janji Allah lagi tuh. Jadi rasa aman memang Allah tanamkan ya. Yang penting iman kita jangan terkontaminasi dengan perbuatan syirik. Iman kita jangan tercampur, ya, jangan terindikasi, jangan tervirusi oleh kezoliman. Kalau sudah kita sudah berbuat zolim, ya, sudah berbuat syirik, ya nggak bakal Allah memberikan rasa aman tuh di hati kita. Meskipun kita mengatakan saya orang yang beriman, amantu billah, ya, tapi kita berbuat zolim, kita berbuat syirik. Jadi Allah tidak akan menanamkan rasa aman, kecuali memang iman kita masih steril. Iman kita terbebas daripada perbuatan zolim dan juga perbuatan syirik. Banyak-banyak kita bertaubat, banyak-banyak kita bersyahadat, banyak-banyak kita beristihlal mengucapkan la ilaha illallah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kita, ya, iman kalian dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi selama tidak terkontaminasi, tidak tercampur, tidak tervirusi oleh perbuatan syirik dan kezaliman, tetap Allah akan memberikan rasa aman dalam diri kita. Nah, kemudian apalagi yang Allah tanamkan ke dalam diri kita dan itu menjadi janji Allah bagi orang yang beriman? Allah akan memberikan keselamatan. Keselamatan yang bagaimana? Coba kita lihat surah Yunus ayat 103. Coba kita buka surah Yunus ayat 103 yang artinya, kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Di sini ada kata-kata menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Subhanallah tuh. Kata-kata tersebut diulang-ulang tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkewajiban atas kami menolong orang yang beriman. Jadi kewajiban bagi Allah menolong orang yang beriman. Salah satu contoh siapa? Ya, kita lihat ya, Nabi Allah Ibrahim bagaimana? Imannya luar biasa, steril daripada perbuatan zalim dan kesyirikan. Ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, Allah langsung mengatakan, ya naru kuni bardan wa salama li Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu adem atau dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim, tidak terbakar, tidak kedinginan. Tuh ya, Allah selamatkan tuh orang-orang yang beriman. Wajib bagi Allah ketika dia mempertahankan keimanannya. Ya, ketika dia mempertahankan keimanannya,
wajib bagi Allah menolong orang-orang yang beriman selama hidup di dunia. Nah, kita pun begitu, ya. Kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, jangan sampai iman kita terkontaminasi, ya, tervirusi, terkotori dengan perbuatan zalim dan syirik. Kemudian iman kita diuji nih, mungkin sama orang-orang non-muslim yang menjadi bos, ya, sehingga diuji dengan kekuatan ekonominya. Nah, kita minta sama Allah pertolongan dah. Nah, kita minta sama Allah pertolongan. Nah, tentunya Allah akan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Di samping keselamatan, Allah juga akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beriman. Selama hidup di dunia, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tuh, jadi Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Coba dah, jangan jauh-jauh di sekitar kita nih, sekitar kita ya, orang yang beriman mengerjakan amal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik. Orangnya resik-resik, rapi-rapi, wangi, tidak ada tampang di muka mereka itu ada masalah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena masalahnya itu sudah diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya Allah berikan yang terbaik. Jadi Allah memberikan kehidupan yang baik. Kita lihat aja coba orang yang rajin ke masjid, ya, ceria, enak dilihatnya, kemudian hidupnya juga enak-enak hidupnya, meskipun tidak kaya, ya, meskipun tidak bergelimang harta, berlimpah dengan harta dunia, tapi hidupnya enak, cerah, ceria, hidupnya tenang, hidupnya aman, hidupnya baik. Kenapa? Karena sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Nah, kemudian sobatku, di samping Allah memberikan kehidupan yang baik, Allah memberikan jaminan bahwa orang kafir tidak dapat menguasai orang-orang yang beriman. Dalam surah An-Nisa ayat 141 kita buka di situ ya, bahwa orang kafir tidak dapat menguasai orang-orang yang beriman. Setelah itu apalagi janji Allah kepada orang yang beriman? Mendapatkan keberkahan. Keberkahan ini yang luar biasa, ya, mendapatkan keberkahan. Dalam surah Al-A'raf kita buka ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya sendiri. Ini udah janji Allah nih, ya. Jadi Allah akan menurunkan keberkahan, baik yang dari langit atau dari bumi. Yang dari langit Allah turunkan keberkahannya, yang dari bumi Allah keluarkan, yang jauh Allah dekatkan keberkahan. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Yang terpenting lagi, kalau kita jadi orang yang beriman adalah Allah senantiasa bersama kita. Tuh, ini yang terpenting. Allah senantiasa bersama kita. Kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al mu'minin, ya. Itu secara khusus dalam surah Al-Anfal, coba kita lihat ayat 19. Dan sesungguhnya Allah berserta atau bersama orang-orang yang beriman, ya. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Surah Al-Anfal ayat 19. Ini diantara janji-janji Allah kepada orang yang beriman selama hidup di dunia, ya. Tuh, luar biasa. Makanya kita bersyukur. Iman ini termasuk nikmat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kekuatan iman Islam kita, ya. Kita bisa menjaga kekuatan iman dan Islam kita. Allahumma sabbitna bil Islam, wa sabbitna bil iman, wa sabbitna bit tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbit imanana min dari dunya wa ila daril akhirah. Insyaallah. Baik, kita akhiri dengan doa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata
البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.